Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil kerja kami di materi Pancasila di era Presiden Soekarno atau Orde Lama. Kami beranggotakan, yang pertama itu ada Fatan, yang kedua itu ada Nadira, yang ketiga itu ada Syafana, dan saya sendiri Syarifah. Masa Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Orde Lama merupakan konsep yang biasa dipergunakan untuk menyebut suatu periode pemerintahan yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Sejarah perkembangannya Pancasila Orde Lama ini ada 3 periode, yaitu periode 1945 sampai 1950. Yang kedua itu periode 1950 sampai 1959, dan yang terakhir itu periode 1959 sampai 1960. Periode 1945 sampai 1950 itu ada penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang paling terkenal di pemberontakan pada periode ini adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan juga pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Selanjutnya ada pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmadi Marijan Kartosoewiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosoewiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penuntasan pemberontakan ini makan waktu yang cukup lama. Kartosoewiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Penerapan Pancasila 1945 sampai 1950 atau disebut demokrasi parlementer. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahnya di Indonesia. Namun, setelah Belanda pergi, Indonesia mendapatkan tantangan dari dalam. Dalam kehidupan berpolitik, sesuai sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat masih belum dapat dilaksanakan. Alasannya adalah karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ketatanegaraan yang seperti ini membuat terjadinya ketidakstabilan pemerintah. Selain itu, tantangan lain dari penerapan Pancasila datang dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang saat itu ingin mendirikan negara Islam. Periode 1950 sampai 1999. Pada periode ini, dasar negara Indo merupakan Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih ke arah ideologi liberal yang mana bersifat lebih bebas. Pada periode ada beberapa pemberontakan yang terjadi, yaitu Republik Maluku Selatan, Persemesta, dan terakhir Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PPRI.
Pemilu tahun 1995 merupakan pemilu paling demokrasi. Anggota hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang. Terjadinya krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Dan terakhir dikeluarkannya Dekret Presiden tahun 1999. Penerapan Pancasila 1950 sampai 1995 atau yang disebut demokrasi liberal. Pada periode 1950 sampai 1995, penerapan Pancasila lebih diarahkan kepada demokrasi liberal. Sistem pemerintahan yang liberal ini lebih menekankan pada hak-hak individu. Pada masa ini, bermunculan berbagai aksi pemberontakan seperti RMS, PPRI, dan Persemesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun, dalam bidang politik, demokrasi berjalan jauh lebih baik setelah terlaksanakannya pemilihan umum 1995 yang dianggap sebagai pemilu paling demokrasi. Kendati demikian, para anggota konstitusional hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini lantas menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Baik, selanjutnya yang terakhir ada periode 1959 sampai 1966. Nah, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, demokrasi yang bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadinya berbagai penyimpangan penafsiran seperti Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Nah, di periode ini terdapat pemberontakan PKI 30 September 1965. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembalinya mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jadi penerapan Pancasila pada periode ini yaitu periode tahun 1956 hingga 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Lalu pada masa ini demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat seperti amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan dipegang penuh oleh kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 1959. Lalu oleh sebab itu terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi dan akibatnya Presiden Soekarno menjadi presiden otoriter lalu mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu muncul juga politik nasakom atau nasionalis, agama dan komunis sebagai jalan tengah dari tiga ideologi besar di Indonesia. Lalu selanjutnya terdapat penyimpangan pada Orde Lama. Yang pertama, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Hal ini terjadi karena DPR menolak rancangan pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, kekuasaan Presiden melebihi wewenang yang ditetapkan dalam UUD 1945. Hal ini ditandai dengan adanya yang pertama, penyederhanaan kehidupan partai-partai politik dengan dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Lalu yang kedua, pembentukan Front Nasional dengan dikeluarkannya penempatan Presiden nomor 13 tahun 1959. Lalu yang ketiga, pengangkatan dan pemberhentian anggota MPRS, DPA, dan MA Presiden. Lalu yang selanjutnya ada penyimpangan pada Orde Lama. Yang pertama, pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara yang berarti menempatkannya sebagai pembantu presiden.
Lalu, hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Selanjutnya ada kelebihan Pancasila Orde Lama. Yang pertama, Indonesia berhasil merebut kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai konstitusi bangsa. Yang ketiga, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, dilakukannya pemilihan umum untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada kekurangan Pancasila di Orde Lama. Yang pertama, banyaknya terjadi pemberontakan. Lalu seringnya terjadi pergantian kabinet. Lalu ada juga terjadinya krisis ekonomi. Dan yang keempat, munculnya gerakan G30S PKI yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, era demokrasi terpimpin, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Nah, berikut ada referensi yang kami gunakan. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.